sebuah pesan dan sebuah amanah dari mursyid tercinta kita, suatu nasihat cinta dan nasihat berupa peringatan kepada jamaah, kepada para murid-muridnya untuk senantiasa menjauhkan sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan di dalam bermajelis, sifat-sifat kemunafikan di dalam masalah. Apa itu sifat-sifat kemunafikan di kalangan jamaah para murid? Sebuah pesan disampaikan bahwa sifat-sifat kemunafikan itu seharusnya mereka meminta maaf kepada Allah atas sifat kemunafikan yang ada pada mereka. Seharusnya mereka meminta ampun kepada Allah atas segala sifat-sifat yang telah melekat sifat kemunafikan pada mereka. Mereka sesungguhnya telah dibawa naungan mursyid, namun sifat-sifat kemunafikan itu telah muncul pada diri mereka, yaitu sifat-sifat egoisme, sifat-sifat telah merasa mandiri bahwa dengan sendirinya mereka tanpa bermursyid pun bisa sampai kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti itu, perkataan-perkataan seperti itu adalah perkataan-perkataan yang sangat munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena sesungguhnya mereka mengatakan kami beriman kepada ya Allah, kami beriman kepada Rasulullah, tetapi pada hakikatnya Allah dan Rasulnya mengatakan maka mereka itu adalah tak lebih daripada pendusta. Mereka mengaku sebagai murid dari Mursyid Muhammad Arabi diundang bin Syirak bin Yahya, tetapi sesungguhnya mereka tidak menjalankan amanah dan seolah-olah bisa sampai kepada baginda Rasulullah tanpa wasilah daripada mursyid. Sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti itu adalah suatu halusinasi. Bahkan baginda Rasulullah pasti akan menolak, itu sudah pasti akan menolak ketika orang-orang tersebut mengabaikan daripada mursyid dan langsung ingin kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ketika ingin sampai kepada baginda Rasulullah pasti akan bertanya, kepada siapa engkau berguru, dengan siapa engkau mendapatkan ilmu sampai engkau tiba padaku. Jika engkau mengatakan bahwa engkau mampu dengan kesendirianmu, dengan ilmu seperti ini, maka Rasulullah akan mengusir kalian dari dalam pertemuan-pertemuan itu. Mustahil akan menemui baginda Rasulullah tanpa wasilah daripada kekasihnya. Mustahil baginda Rasulullah tidak beradab kepada kekasihnya. Mustahil baginda Rasulullah tidak beradab kepada hamba-hamba yang dicintainya, kepada umat-umat yang dicintainya. Jadi jangan kita berharap bahwa ketika sudah mendapatkan ilmu, lalu sudah mampu mandiri, lalu sudah ingin menjadi seorang mursyid, lalu mengabaikan mursyid. Mustahil itu akan sampai kepada baginda Rasulullah, karena sanad keilmuannya terputus. Sanad keilmuannya terputus karena mengabaikan atau memutuskan tali-tali Allah. Yang disebut tali-tali Allah itu adalah sanad yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai umat-umat salah memahami bahwa ketika sudah memahami ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tauhid hakiki, bahwa mereka akan langsung sampai kepada baginda Rasulullah. Itu mustahil. Sesungguhnya baginda Rasulullah mencintai para wali-walinya. Suatu ilmu, suatu sanad, suatu ilmu hidayah itu adalah kehendak Allah, itu adalah wilayah kewenangan Allah, itu adalah hak prerogatif Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, bukan yang dikehendaki manusia. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu hidayah dan mendapat langsung dari bimbingan Rasulullah, itu kehendak Allah. Dan alhamdulillah berkat daripada doa-doa ayahanda beliau Kiai Haji Sirat bin Yahya yang mendoakan anaknya untuk menjadi penyambung lisan daripada ajaran-ajaran tauhid hakiki ini, bahwa sesungguhnya kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan-kekuatan rohani mestilah tersambung kepada mursyid yang ditunjuk dan yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki atas diri sendiri dan pengakuan atas diri sendiri. Maka itu umat-umat ketika ingin sampai kepada baginda Rasulullah mesti melalui suatu sanad yang terhubung kepada
baginda Rasulullah, tidak berdiri sendiri. Umat-umat mesti bermursyid, dan ketika bermursyid tidak boleh sama sekali mengabaikan daripada kedudukan mursyid di hadapan baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang tercinta, suatu pesan ini disampaikan mungkin agak tegas juga, bahwa di kalangan para jamaah dan di antara mereka ada sifat-sifat munafik, dan kabar itu telah tiba kepada mursyid kita tercinta, bahwa mursyid kita memiliki pandangan-pandangan yang mampu menatap dahi-dahi di mana sifat-sifat itu terletak, terbaca di dahi-dahi orang-orang yang munafik. Tidak dikabarkan siapa nama seorang tersebut, tetapi ingin disampaikan bahwa sifat-sifat kemunafikan itu telah tiba kepada mursyid atas rahmat dan hidayah Allah pula, atas petunjuk hidayah Allah pula. Di kalangan itulah diingatkan pada malam ini, dan saya mendapat amanah untuk mengingatkan bahwa kalian semua itu tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah, tidak akan sampai tanpa melalui rahmat dan wasilah dari mursyid, karena Rasulullah akan bertanya, dengan siapa engkau mengenal tauhid hakiki ini? Ketika engkau mengabaikan daripada mursyid itu, maka Rasulullah SAW akan mengusir kalian. Jangan pernah bermain-main di dalam wilayah tauhid hakiki, bahwa dengan kemampuan ilmu dan sudah mendapatkan ilmu lalu lantas mau meloncat langsung ke baginda Rasulullah, itu mustahil, itu mustahil. Mursyid kita adalah mursyid yang mendapat kedudukan ilmu hidayah, ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan pengajaran melalui perantaraan kalamnya, kalam tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa bentuk. Alhamdulillah, suatu karunia besar di kalangan tauhid hakiki, bahwa sesungguhnya mursyid yang mereka temukan adalah mursyid yang mendapat bimbingan langsung daripada Rasulullah SAW, tanpa mengabaikan sanad-sanad daripada mursyid sebelumnya, bahwa berkat doa-doa daripada guru-guru beliau, berkat doa-doa daripada Kiai Haji Undang bin Sirah, maka diturunkanlah ilmu hidayah itu. Semua juga itu adalah berkat daripada doa-doa. Sebagaimana Musa meminta kepada Harun, kepada Allah, sebagaimana Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pendampingku, jadikanlah Harun sebagai nabi untuk mensiarkan dakwah-dakwahmu, menegakkan Islam ini. Itulah sesungguhnya jika seorang nabi bisa meminta kepada Allah untuk diangkat saudaranya menjadi nabi, maka seorang wali pun bisa meminta kepada Allah untuk dijadikan putranya sebagai pelanjut daripada ajaran tauhid hakiki ini. Bahwa sesungguhnya disitulah energi kerohanian, disitulah energi spiritual yang akan terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Karena itu disampaikan kepada seluruh jamaah tauhid hakiki, dan pesan ini nampak begitu tegas. Jangan pernah bermain-main di dalam tauhid hakiki ini, apalagi berkhianat untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dan untuk mengambil keuntungan daripada umat, bahkan menyesatkan umat. Sungguh baginda Rasulullah sangat marah dan sangat marah atas orang-orang munafik seperti itu. Itu pesan-pesan yang disampaikan oleh mursyid tercinta kita. Mereka munafik di dalam bersuluk, belajar dari gurunya, dia tidak mau bersanadkan kepada gurunya. Dia tidak mau bersanadkan kepada gurunya dan membicarakan pembicaraan yang tidak bersanadkan kepada gurunya. Itulah orang-orang yang munafik. Maka di akhirat kelak nanti akan ditanya, di mana engkau mendapatkan ilmu dan amalan ini? Jika engkau tidak menyebutkan syaratnya, maka disinilah engkau akan dikirim ke api neraka. Jika engkau mendustakan daripada mursyidmu, maka disitulah engkau akan dikirim kepada neraka. Karena setiap orang akan ditanya, dari mana ilmu dan amalan ini didapat? Apakah ini tersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW?
Jika tidak, nauzubillah summa nauzubillah. Ada pula yang ingin disampaikan sebagai pesan kepada jamaah bahwa ini suatu bentuk, sesungguhnya suatu bentuk pembicaraan pribadi antara saya dengan mursyid sebagai khalifah beliau, bahwa mursyid kita tercinta mendapat petunjuk, mendapat ilham pada saat itu di bulan Ramadan. Pada saat itu beliau mendapat petunjuk ilham di bulan Ramadan dan berkat daripada doa para wali Allah, yaitu ayahandanya sendiri. Beliau langsung dipertemukan dengan baginda Rasulullah dan mendapat pengajaran dari baginda Rasulullah, bahkan berlangsung sampai sekarang ini. Yakin tidak yakin itu adalah kalam yang hak. Saya tidak peduli Anda percaya atau tidak percaya, itu adalah tetap kalam hak. Karena sesungguhnya kalam-kalam yang tersahir dari Mursyid Muhammad Arabi adalah kalam-kalam hidayah yang bersandarkan kepada Al-Quran, yang bersandarkan kepada hadis, bahwa semua itu adalah kalam-kalam hikmah, kalam-kalam hakiki yang tidak sembarang-sembarang tersahir di lisan-lisan manusia. Itu karena sesungguhnya mursyid tercinta kita, Mursyid Muhammad Arabi, mendapatkan pengajaran langsung daripada Rasulullah SAW, bukan melalui buku-buku, bukan melalui cerita-cerita, tetapi melalui suatu ilham, suatu petunjuk, bahkan mendapatkan petunjuk langsung dari baginda Rasulullah dan terhubung langsung pada baginda Rasulullah SAW. Karena itu sungguh sangat bersyukurlah ketika kita berjamaah dengan bersyaratkan ilmu yang langsung terhubung kepada baginda Rasulullah, maka terjadi pembuktian kepada mereka yang mengamalkan bahwa apa yang diamalkan itu adalah ilmu yang menjadi. Setiap yang dia mengamalkan itu adalah ilmu yang menjadi. Namun ada satu hal, jaga adab terhadap yang memberikan ilmu, karena tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah jika engkau tidak mencintai dan beradab kepada kekasih dan diturunkan dan diturunkan. Tidak akan mungkin sampai dan akan tertolak. Kamu mengatakan berilmu, tapi ilmumu tiada berkah karena engkau mendustakan daripada guru-guru sendiri. Wahai orang-orang munafik di antara kalangan jamaah, saya sampaikan kepada kalian, setinggi apa ilmu kalian sehingga Anda mau berani mendustakan daripada mursyid tercinta kita? Ilmu apa yang kalian pakai? Tak ada gunanya ilmu kalian, tak ada gunanya, dan tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah dengan cara-cara tidak beradab kepada baginda Rasulullah. Ini suatu pesan khusus kepada kalian. Bertobatlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tetapi jika Anda tidak bertobat, maka kehinaan akan menimpa sampai sakaratul maut, dan itu pasti. Karena kalam-kalam yang keluar dari mursyid itu adalah kalam yang hak. Jangan pernah bermain-main di dalam kemunafikan. Sesungguhnya ketika kalam yang hak keluar, yang punya kalam berkalam, maka hati-hatilah kalian. Bertobatlah dan bertobatlah atas segala ketiadaan adab dan ketiadaan cinta. Seolah-olah sudah mampu dan sudah ingin mendiri, lalu dengan demikian ingin mendirikan suatu majelis, lalu mengabaikan daripada sumber daripada mata air itu sendiri. Hati-hatilah, perbanyaklah bertobat, hati-hatilah. Itulah pesan yang disampaikan, bahwa sesungguhnya mursyid tercinta kita mendapat hidayah, mendapat ilham yang tidak sembarang-sembarang diberikan ilham itu. Nyata pada kalam-kalam mursyid kita bahwa apa yang disampaikan itu adalah yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nyata kalam-kalam mursyid kita bahwa apa yang mereka sampaikan sesungguhnya adalah berdasarkan ilham dan petunjuk Allah, tidak sembarang-sembarang orang seperti itu. Maka bersyukurlah teman-teman ini telah mendapatkan mursyid yang langsung terhubung kepada baginda Rasulullah tanpa mengabaikan daripada berkah-berkah daripada sanad dari dulu. Karena sesungguhnya para dulu mereka mendoakan agar seorang hamba dikaruniai ilmu hidayah dan untuk menyelamatkan umat-umat ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Jaga istiqamah kita di dalam adab, jaga istiqamah kita di dalam bermajelis, karena sesungguhnya manusia akan dibangkitkan bersama-sama, siapa yang dicintainya dan apa yang akan dicintainya. Semoga kelak kita akan bangkit bersama-sama di dalam suatu majelis ini, bangkit bersama mursyid-mursyid kita, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah, mendapat syafaat dari mursyid kita melalui isim baginda Rasulullah, dan kita pun mendapat syafaat dari isim mursyid kita untuk menyelamatkan atau memberikan syafaat kepada para keluarga dan para kerabat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Mari kita lanjutkan salawat pada baginda Rasulullah SAW. Dan masih ada pula yang ingin disampaikan, bahwa salawat itu mestilah bermursyid, bahwa salawat itu mestilah di bawah bimbingan mursyid, karena sesungguhnya mursyid mengajari kita untuk beradab di dalam menyampaikan salam dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beberapa amalan salawat telah kita dapatkan, dan sesungguhnya amalan salawat itu juga atas bimbingan Rasulullah, petunjuk Rasulullah, sehingga pada malam ini kita bisa melakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina